Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar terkait dengan hal-hal yang memang itu bagian dari hukum-hukum syara gitu. Dalam hal ini penetapan awal dan akhir puasa. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Dan kita berharap, kita berdoa semoga di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lu. Baik, Bapak yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, kita awali pertemuan hari ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Bapak, seperti yang sudah saya kirim di WA ya, bahwa hari ini insyaallah kita akan sama-sama belajar terkait dengan penetapan awal dan akhir puasa. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis kita ini ya sudah jalan tahun kedua berarti ya, karena puasanya juga sudah sama puasa yang kedua ya, tahun sebelumnya. Kemudian insyaallah kalau kita diberikan waktu umur Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke di bulan Ramadan. Dan ini saya sampaikan ke Bapak ya. Jadi merupakan sebuah maklumat sebenarnya ya. Jadi kemarin saya bertiga ya, Pak Andri sama Pak Cecep kan sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, bahwa kita itu memang kalau tingkatan dalam sebagai seorang muslim itu tingkatannya sebagai seorang muqallid ya, bertaklid. Nah, muqallid sendiri dalam Islam itu dibagi dua. Waalaikumsalam. Ada muqallid am dan muqallid mutabi. Apa itu muqallid am? Muqallid am itu adalah orang yang dia mengikuti saja, tapi nggak tahu dasarnya apa hukum tersebut gitu ya. Apa yang dilakukan oleh ulama ataupun seorang ustadz gitu, dia tahu pokoknya udah ngikut aja. Ditanya apa dasarnya, dia nggak tahu. Itu muqallid am. Itu yang paling rendah gitu ya dalam Islam itu. Nah, kemudian yang paling di atasnya ya, yang agak tinggi di atasnya itu adalah muqallid mutabi ya. Muqallid mutabi itu dia mengikuti seorang imam atau mengikuti seorang ustadz, tapi dia tahu dalilnya apa gitu ya. Dia tahu dalilnya, oh ini kayak misalkan sholat lah gitu atau puasa gitu ya. Puasa Ramadan dia tahu hukumnya adalah wajib ya. Itu kan ada dalilnya surat Al-Baqarah ya. Ada yang hafal? Amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tahu dia dalilnya. Oh, itu berarti derajatnya sudah naik muqallid mutabi gitu. Nah, kita gitu ya,
diharapkan itu paling tidak sampai situ gitu. Kalau mungkin kita belum mampu menjadi seorang mujtahid ya, mujtahid itu dia mampu menggali hukum berdasarkan apa yang dia dapat gitu ya, dari bahasa Arabnya dia tahu, dari kemudian juga hukum-hukumnya dia tahu gitu ya. Artinya dia bisa menggali hukum sendiri, itu seorang mujtahid. Kita kan belum sampai ke sana. Nah, kita paling tidak sampai muqallidnya muqallid mutabi tadi gitu ya. Nah, di sini ya yang saya ingin sampaikan ya, ini saya dulu pernah dapat materi ini, pembahasannya itu waktu di Jakarta. Saya lupa tahun 2000 berapa gitu ya. Dan saya harapkan juga di sini Bapak-bapak paling tidak tahu gitu ya. Iya. Paling tidak tahu dasarnya apa sih gitu ya. Penetapan awal kok bisa beda gitu ya. Kalau sekarang kan dikotomikan antara Muhammadiyah dengan NU gitu kan. Biasanya Muhammadiyah lebih Islam. duluan kan gitu, pakai metode hisab. Kemudian NU ruqyah. Nanti seperti apa kita lihat saja, kita belajar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Oke, ini ya, kaidah-kaidah dasar. Kita sebagai seorang muslim, kita harus paham juga terkait dengan kaidah-kaidah dasar ya. Karena kan kita sebagai seorang muslim itu kan harus terikat dengan hukum syara. Ya, beda dengan non-muslim gitu ya. Dia tidak terikat dengan hukum syara itu. Artinya ketika dia melakukan perbuatan itu yang melanggar perintah syara, ya nggak masalah bagi dia. Bagi seorang wanita non-muslim ataupun kafir tidak menggunakan menutup aurat gitu ya, nggak masalah. Tapi sebagai seorang muslimah, dia ketika ingin keluar rumah harus menutup auratnya. Apa saja kaidah-kaidah dasarnya? Yang pertama di sini ya, akidah dan syariah harus dijadikan sebagai tolak ukur, sebagai asas dan juga tolak ukur. Jadi akidah Islam ini dan syariah ini harus dijadikan sebagai asas dasarnya ya, sebelum manusia itu melakukan perbuatan. Tolak ukurnya pun juga tolak ukur Islam. Tolak ukurnya apa sih sebagai muslim atau kita sebagai orang Islam? Ya tolak ukurnya mendapatkan ridho dari Allah kan aktivitas kita. Jangan sampai yang kita lakukan ternyata Allah enggak ridho. Percuma buat kita, bahkan rugi kan. Tapi bagi mereka orang-orang kafir, tolak ukurnya bukan itu apa biasanya. Kalau kapitalisme cuan kan bagi mereka gitu. Iya gitu kan, penting kan duit gitu. Apapun caranya ya, yang penting dapat keuntungan gitu. Ya. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim seharusnya tidak seperti itu. Jangan berpikirnya sebagai orang-orang kapitalisme. Tetap kita harus lakukannya adalah ridho Allah. Kalau Allah itu ridho, kita laksanakan. Walaupun ya, itu pada faktanya itu ternyata bertentangan dengan hati kita. Ya. Tapi ketika itu Allah mengatakan itu baik gitu ya, sudah laksanakan. Ya, itu ya. Dasarnya apa tolak ukur ini? Ada dijelaskan di sini ya dalam surat Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 48 sebentar saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ya. Jadi di sini ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita harus ikuti apa yang telah Allah turunkan dalam hal ini Al-Qur'an ataupun kemudian ikuti sunnah Nabi ya. Jangan mengikuti hawa nafsu gitu ya. Karena hawa nafsu itu biasanya ya mengindahkan perintah dan larangan dari Allah gitu ya. Lanjut. Itu yang pertama ya.
Yang kedua, poin yang kedua adalah terkait dengan semua perselisihan harus dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi ketika di tengah-tengah umat nih, gitu ya, ada perselisihan, gitu ya, apapun itu ya sebaiknya dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak berat kemana-mana. Dia netral jatuhnya kan, ya, nggak ke yang A ataupun yang ke B. Misalkan ada permasalahan antara A sama B, ketika Al-Quran memutuskan itu kebaikan buat kita, ya, tidak berpihak kepada A ataupun B, gitu ya, karena memang faktanya seperti itu. Dasarnya apa? Nah ini ya, di surat An-Nisa ayat 59. Saya bacakan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, ya, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul-Nya atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, ya. Jadi kita kalau membalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dikatakan situ lebih utama dan lebih baik buat kita, gitu ya. Jadi bukan kepada hawa nafsu. Baik, lanjut. Oke. Ini juga dijelaskan ya oleh Imam Al-Baghawi, ya, Mu'alim Tanfizi fi tafsir Al-Quran, Quran surat An-Nisa, jadi tafsirnya ya. Ya, tafsirnya nih. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum, yakni jika kalian berselisih fi syai' dari urusan agamu. Al tanazu, perselisihan atau pendapat-pendapat, asalnya dari kata al na'zu, seakan-akan dua orang yang berselisih itu saling menarik dan menahan. Farudduhu illa Allah wa rasul, yakni kepada kitabullah dan kepada Rasulullah selama beliau masih hidup, dan setelah wafatnya kembali kepada sunnahnya. Mengembalikan urusan kepada kitabullah dan sunnah adalah wajib jika terdapat di dalamnya, dan jika tidak terdapat maka jalannya adalah dengan ijtihad, gitu ya. Jadi kalau di Quran, di as-sunnah tidak ada, gitu ya, dengan ijtihad seorang imam atau seorang ulama, gitu ya. Baik, gitu ya. Lanjut yang ketiga, mengikuti pendapat yang terbaik, ya. Perbedaan pendapat dalam masalah cabang biasanya memang sudah hal yang umum, ya, bukan perkara-perkara akidah, ya. Nggak apa-apa kalau perkara cabang itu nggak apa-apa. Cuman dikatakan kita diperintahkan untuk memilih pendapat yang terbaik, yang paling kuat, gitu. Walaupun pendapat yang lain juga ada dalilnya, cuman dia lemah. Semua sebaiknya kita mengikuti pendapat yang terbaik, ya. Nah ini dalilnya ya, dalam Quran surat Az-Zumar ayat 17 dan ayat 18. Sebentar di sini. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanuhu ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal, gitu ya. Jadi sekali lagi memang untuk perkara-perkara yang cabang itu biasanya perbedaan pendapat hal yang biasa, ya. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk memilih pendapat yang terbaik.
Oke, sekarang kita masuk ke poinnya nih ya. Jadi itu kaidah-kaidah yang kita pahami. Jadi ada 3 ya. Jadi ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama dikatakan kita harus apa tadi? Akidah ya. Akidah dan syariah itu harus dijadikan sebagai tolak ukur. Yang kedua, ketika ada perselisihan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, mengikuti pendapat yang terbaik. Nah, ini kan hal yang kita bisa indra kan, ada perbedaan nih ya, penetapan awal dan akhir Ramadan. Baik, masuk ya, Bismillah. Nah ini ya, yang pertama adalah terkait dengan ruhyatul hilal ya. Ini hadis ya. Sumu liru'yati wa aftiru liru'yatihi fa in buniya alaikum fa aqlimu iddata sya'ba salasina. Hilal berpuasalah kalian karena melihatnya ya. Jadi kita diperintahkan berpuasa ketika melihat hilal apa? Ramadan ya. Kita ketika tanggal 1 insyaallah hari Jumat itu diadakan ruhyatul hilal. Kalau hari Jumat itu kelihatan, Jumat sorenya berarti satunya kita berpuasa. Dan berbukalah kalian karena melihat hilalnya. Maksudnya apa? Lebaran. Syawal, berarti hilal Syawal. Kalau kita melihat hilal Syawal gitu ya, berarti tanggal 29 apa? Ramadan gitu ya. Itu dilakukan ruhyat hilal. Kalau kelihatan, maka kita besoknya sudah Lebaran, tidak berpuasa gitu ya. Apabila pandangan kalian tersamar, terhalang, entah mendung gitu ya, apalagi bahkan kalau misalkan hujan gitu, atau mungkin kalau ada gedung-gedung yang sangat tinggi gitu kan, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari gitu ya. Disempurnakan. Artinya kalau tadi misalkan besok nih, misalkan hari Jumat, ternyata terhalang, mendung gitu ya. Sehingga Sya'bannya itu bukan 29 tapi 30 hari. Sabtunya masih bulan Sya'ban tanggal 30. Nah, kemudian berarti puasanya hari Ahad ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1776 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lanjut. Ataupun yang lainnya, la tusumu hatta tarawul hilala wala tuftiru hatta tarawhu fa in gumma alaikum faqduru lahu. Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, jangan pula kalian berbuka hingga melihatnya. Jika kalian terhalangi awan, maka sempurnakanlah hitungannya menjadi 30 hari. Redaksinya berbeda, cuman intinya sama gitu ya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1173, Muslim nomor 1795, An-Nasa'i nomor 2093 dari Abdullah bin Umar ya. Yud. Nah, yang lainnya, la tuqaddimu syahra bisyami yaumin wala yaumini illa ayyakuna syai'un yasumuhu ahadukum wala tasumu hatta tarawhu summa sumu hatta tarawhu fa in hala dunahu ghamamatun fa'atimul iddata salasina summa aftiru wa syahru tis'un wa ishruna. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari kecuali seseorang di antara kalian yang biasa berpuasa padanya. Maksudnya apa nih? Jadi menjelang puas Ramadan ya. Kalau dia memang bulan-bulan sebelumnya misalkan betul nggak terbiasa puasa Senin Kamis, sebaiknya nggak usah gitu. Takutnya nanti sangkain itu adalah puasa diasumsikan sebagai puasa Ramadan. Tapi kalau sudah terbiasa bulan-bulan sebelumnya, monggo silakan ya. Ya. Dan janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal Syawal. Jika hilal terhalang awan, maka sempurnakanlah. Itu maksudnya bukan hilal Syawal ya.
dan hilal Ramadan harusnya. Dan janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya hilal Ramadan. Jika hilal terhalang awan, maka sempurnakan bilangan 30 hari kemudian berbuka atau Idul Fitri. Dan satu bulan itu ada 29 hari. Jadi dalam Islam itu satu bulannya adalah 29 hari. 30 kapan tadi? Ketika kita ru'yatul hilal terhalang sama awan, itu digenapkan menjadi 30 ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 1982, Nasai dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Nah, yang lainnya ya. Hadis, saya langsung baca terjemahannya saja ya. Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya, dan janganlah kalian berbuka hingga melihatnya. Apabila mendung menutupi kalian, maka perkirakanlah ya, maksudnya disempurnakan ya. Lanjut. Nah, kemudian ada pembahasan hisab bukan sebab pelaksanaan puasa ya. Ini diskusi dalil penganut hisab ya. Ini dalam Quran surat Yunus ya. Sebentar, saya di situ agak susah kelihatan. Oke. Surat Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddaruhu manazila lita'lamu 'adadasy sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan manzila-manzila bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ya, ini dalil yang digunakan oleh yang berpedoman terhadap hisab ya. Pendapat penganut hisab. Oh ya, hisab sebelumnya ada yang tahu nggak? Saya lupa. Hisab itu artinya memperkirakan, menghitung ya. Jadi makanya kalau yang menggunakan hisab itu puasa, lebaran, tahun-tahun sudah tahu mereka. Bisa dibuat itu. Ya. Allah Subhanahu Waalaikumsalam. Allah menciptakan matahari dan bulan serta menetapkan garis edarnya agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Peredaran matahari dan bulan bersifat ajab. Tahu ajab gak? Pasti atau tetap ya. Dan bisa dihitung dengan sistem perhitungan modern yang akurasinya mendekati 100% ya. Jadi itu bisa diperkirakan. Tuh. Hisab bisa digunakan untuk menetapkan awal dan akhir Ramadan. Ini bagi pendapat yang menganut hisab. Hisab. Yang ngerokok udut ya. Sanggahan ya. Enggak, bukan. Itu lagi. Kan Hisab maksudnya. Bukan hisab ini Pak. Itu hisab. Enggak pakai H. Sanggahannya ya. Keumuman ayat di atas ya. Ayat tadi surat Yunus itu ayat 5 ditaksis ya. Ditaksis itu artinya dia apa namanya? Ya? Ya disanggah atau dibantah lah gitu ya, ditutupi gitu ya. Oleh riwayat-riwayat yang sahih gitu ya. Yang memerintahkan kaum muslim memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan ruqyat. Ya. Imam Bukhari dan Muslim menuturkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian karena melihatnya atau melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal juga. Apabila pandangan kalian tersamar atau terhalang, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari Juz 4 halaman 106 dan Muslim nomor 1081 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Jadi ini ya penjelasannya. Kemudian atau Imam Syatibi Al-Muwafaqat Juz 1 halaman 42 ya. Kaidah usul yang telah dimaklumi kalangan ahli fikih yang menyatakan umum tetap berada dalam keumumannya selama tidak terdapat dalil pentaksisnya. Maksudnya apa tadi ya? Jadi kalau kita balik nih, ini kan, ini dalil umum nih. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan manzil-manzil perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ya, ini umum.
Kalau khusus apa tadi? Maksudnya berpuasalah kalian ketika melihat bulan dan berbukalah ketika kalian melihat bulan ataupun hilal. Ini umum, nggak ada penjelasan bahwa ini untuk sebuah dalil buat berbuka atau berpuasa. Gitu. Dalilnya umum. Makanya tadi menurut kaidah usul ya, usul fikih. Jadi kalau ya umum ya, jadi kayak ketika sebuah dalil itu umum tetap berada dalam keumumannya selama tidak ada dalil pentaksis. Nah, ternyata ada dalil pentaksisnya kan tadi. Dari lain hadis riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya kami ini adalah umat yang ummi, tidak menulis dan menghisab. Bulan itu demikian dan demikian, yakni kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari tadi ketika disempurnakan ya. Betul. Pendapat penganut hisab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat menggunakan ru'yat dalam penetapan awal dan akhir Ramadan dikarenakan saat itu kaum muslim belum mengetahui dan terbiasa dengan ilmu hisab. Ini menurut mereka ya. Jadi kenapa Nabi dan sahabat itu menggunakan ru'yat? Kata mereka tadi ya. Karena pada saat itu Nabi dan sahabat belum mengetahui dan terbiasa dengan ilmu hisab. Ilat tahu ilat? Ilat itu sebab turunnya hukum atau sebab adanya hukum, yaitu ilat. Jadi kalau ilatnya hilang, hukumnya pun hilang. Misalnya apa gini? Berjualan atau berdagang di salat al-Jumu'ah ya, saya cuma lupa. Artinya diharamkan ketika Jumat. Cuman ketika salat Jumat itu sudah tidak ada, maka berjualan boleh lagi gitu. Jadi ilatnya itu adalah salat Jumatnya gitu. Waktu salat Jumatnya itu kita dilarang untuk berjualan tadi gitu. Itu maksudnya adalah ilat ya. Ilat dilakukan ru'yat karena kaum muslim belum mengetahui ilmu hisab. Nih kata mereka ya, ilat itu dilakukan karena kaum muslim belum mengetahui ilmu hisab. Atas dasar itu, mereka telah mengetahui ilmu hisab, tentunya ru'yat tidak lagi dibutuhkan. Ya. Bahkan hisab boleh mengganti ru'yat. Sanggahannya ya, hadis riwayat Imam Bukhari hanya menceritakan kondisi kaum muslim pada saat itu, ya. Kondisi kaum muslim pada saat itu tidak menunjukkan ilat, ya. Itu bukan menunjukkan syarat. Adanya ilat ruqyat adalah karena belum dikuasai ilmu hisab gitu ya. Bukan karena belum dikuasai ilmu hisab itu sebagai ilat. Kata ummi bukanlah ilat sebab tasyri'. Tasyri' itu adalah hukum ya. Sebab hukum itu ru'yat, sehingga boleh dinyatakan bahwa bila mereka tidak umi lagi, mereka boleh menetapkan Ramadan dengan hisab. Sebab sigat hadis tersebut berbentuk akhbariyah ya, akhbariyah, dan pada galibnya sigat akhbariyah itu tidak memberikan implikasi pada larangan dan perintah. Itu yang pertama. Jika hadis ini tidak secara sharih memerintahkan kaum muslim melakukan hisab, itu berarti penganut hisab mengambil jalan mafhum dari hadis riwayat Imam Bukhari di atas untuk menetapkan keabsahan hisab sebagai jalan penetapan awal dan akhir Ramadan. Padahal jika terdapat nas sharih, maka berpeganglah kepada nas sharih lebih utama dibandingkan interpretasi. Tadi di awal kan kita harus mengambil pendapat yang paling kuat gitu ya. Jadi ketika ada perbedaan, carilah pendapat yang paling kuat. Nas sharih telah menetapkan jalan penetapan awal dan akhir Ramadan dengan ru'yat gitu ya. Oke. Lanjut. Argumentasi lain penganut hisab ya. Penganut hisab juga menyadarkan pendapat mereka dengan hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya bulan itu ada 29, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. Apabila mendung menutupi kalian, maka perkirakanlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Menurut penganut hisab, frase ya, fakduru lahu, perkirakanlah itu diartikan dengan hisab gitu. Menurut mereka ya. Mereka mentakwilkan bahwa itu maksudnya adalah dengan penjelasan berhisablah kalian gitu. Ini menganut pendapat hisab ya. Sanggahannya ya. Untuk menafsirkan kata fakduru lahu, perkirakanlah, harus dilihat matan hadis tersebut secara utuh. Jadi harus dilihat tuh penjelasannya atau matannya ya.
lalu membandingkan dengan hadis-hadis yang lain, ya dibandingkan dengan hadis-hadis yang banyak yang lainnya tadi, gitu ya. Jika kita perhatikan matan utuh hadis riwayat Imam Muslim di atas, dapat disimpulkan bahwa faqduru lahu, perkirakanlah, artinya adalah sempurnakanlah, gitu ya. Bilangan bulannya, sebagai riwayat lain menyatakan, puasalah kalian melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya, dan bermanasiklah kalian karena melihat bulan. Jika awan menghalangi kalian, sempurnakanlah 30 hari. Jika 2 orang saksi menyaksikan ruqyat hilal, maka berpuasalah dan berbukalah kalian karenanya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, Darud At-Qurtuni, Abdurrahman, dan yang lainnya ya. Sanadnya hasan ya. Baik sanadnya ya. Pendapat penganut hisab. Penganut hisab juga menyatakan kata ru'yat dalam frase li ru'yatihi, karena meru'yat tidak melulu bermakna melihat dengan mata telanjang. Menurut mereka kata ru'yat berasal dari kata ro'a yang bisa diartikan berpikir. Oleh karena itu riwayat-riwayat yang mencantumkan kata lafaz ro'a bisa diartikan dengan memikirkan atau menghisab. Ya, ini menurut pendapat hisab ya. Jadi nggak selalu li ru'yatihi itu artinya Buslis itu bus ya? iya, Enggak apa-apa lebih. masalah cabang. Tuh ya. Paling tidak Bapak tahu loh ya maksudnya gitu. Tinggal nanti menyimpulkan. Sanggahannya. Di dalam matan utuh hadis-hadis di atas terdapat kata jika terhalang mendung, maka sempurnakanlah hitungan menjadi 30 hari. Frase ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya frase li ru'yatihi dalam hadis-hadis tersebut bermakna melihat dengan mata telanjang, bukan dengan hisab. Sebab hanya pandangan mata yang bisa terhalang ya. Terhalang oleh mendung. Lafaz ru'yat dalam hadis-hadis itu tidak tepat diartikan dengan hisab. Sebab perhitungan astronomi tidak dipengaruhi oleh mendung. Jadi sudah bisa diprediksi gitu ya. Bahwa jadi kita tahu, jadi kalau bulan itu di sebelah mana ya, tingginya berapa ya. Itu bisa tuh dengan perhitungan astronomi ya. Cuman tadi ya tidak dipengaruhi oleh mendung kan, tahu. Tapi kalau ru'yat itu kan kalau terhalang mendung ya tetap nggak bisa gitu ya. Maksud dalam artian ya tetap ru'yat itu tadi kalau terhalang mendung itu bukan berarti harus puasa pada saat itu, tapi harus disempurnakan hadisnya seperti itu ya, menggenapkan dengan bilangan menjadi 30 hari. Walhasil, ini kesimpulannya. Pendapat yang menyatakan penetapan awal dan akhir Ramadan harus ditetapkan dengan ru'yat adalah pendapat yang kuat yang didukung oleh dari dalil yang tangguh yang tadi gitu ya. Jadi ini ya yang mungkin saya bisa sampaikan ke Bapak-bapak semua. Kita sama-sama belajar ya. Tadi ya, tujuannya bukan untuk saling menyalahkan gitu ya, tapi paling tidak kita tahu ya dapat maklumat kenapa sih mereka berpandangan seperti ini gitu ya. Kenapa yang satu seperti ini, yang satu ini. Karena memang tadi sama-sama punya dalil. Cuman memang kita lihat pilih ada di awal. Inilah pendapat yang paling kuat. Dan tadi ya kita jangan mengedepankan emosi, nafsu gitu ya. Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itu yang paling penting gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan Bapak, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan, ada tambahan maklumat, silakan. Iya. Terima kasih. Ya, Pak. Kadang-kadang di ulul amri atau di pemerintah itu ada faktor politik kan. Betul. Sehingga dan yang faktor lainnya itu adalah yang penting beda itu masalahnya. Tahun-tahun dulu ya enggak tahun sekarang. Dulu tahun-tahun masih ada gesekan yang kuat antara kunut dan tidak kunut. Itu orang itu yang penting beda gitu. Sehingga kalau antara ru'yat dan hisab itu perdebatannya adalah yang penting beda saat itu. Bukan pada dalil tadi. Karena ada yang berpikir wah, orang yang ru'yat itu kalau sudah hisab ditentukan pokoknya nggak mau ngikutin dah. Dengan alasan terhalang, dengan alasan tidak kelihatan gitu. Ya, seperti itu kurang jelas. Kadang kita bertentangan.
kita tadi di depan kan suruh mengikuti Al-Qur'an, sunnah dan ulul amri kan. Yang ulul amri yang baik kan. Betul. Nah, itu tadi kalau sunnah dan Al-Qur'annya kan udah jelas diterangkan dalilnya tadi. Betul. Nah, pada saat mengikuti ulul amri itu kadang-kadang kita umat yang awam ini kebingungan. Dulu nggak tahu, saat ini apakah itu kayaknya sekarang udah nggak terlalu ya, beberapa tahun sudah sinkron, hampir sering sinkronnya. Kalau saya lihat ya masih ada perbedaan sedikit itu yang ada mazhab lain lah. Kalau mazhab yang dua itu Syafi'i dan Hambali kayaknya sudah hampir. Faktor politiknya sekarang ini udah mulai mulai tidak lah gitu. Nah, kondisi-kondisi apabila suatu saat nanti ada kondisi seperti itu lagi, apa yang harus kita pakai pedoman pada saat Itu pasti ada. Nah, ulul amrinya itu Ya. kadang-kadang kita ya kayak kalau kondisi saat ini umpamanya di bidang keumatan terjadi ya tanda kutip pada kezaliman dan kayak gitu kan kita bingung kan, jadi apa yang harus kita pegang kembali. Iya, baik ya. Baik, kalau kita membaca Quran surat An-Nisa ini kemudian juga beserta dengan ininya penjelas terjemahan atau setelah lagi mas kalian terjemahan astagfirullahaladzim tafsirnya gitu ya. Itu penjelasan yang dimaksud dengan, makanya situ kan kata ati Allah wa ati Rasul wa umli amri minkum. Artinya sih ulil amri ini, ulil amri yang gimana? Ulil amri itu yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya gitu. Itu yang memang dikatakan di sini kita ikuti gitu ya. Yang kita taati di sini ya, karena kan di situ kan katanya ati Allah wa ati Rasul ya, wa ulil amri minkum. Ati Allah wa ati Rasul ya. Wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, maksudnya di sini kalau saya pernah dapat penjelasan tafsirnya itu maksudnya adalah ulil amri itu yang mengikuti Allah, mengikuti taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu yang kita ikuti. Ketika ternyata ulil amrinya faktanya gitu ya, itu tidak semacam seperti itu, maka pendapat-pendapat yang dikeluarkan ya, itu asalnya sebaiknya kita ketika memang perkara-perkara ini ya, perkara-perkara yang urgent gitu ya, ya kita tidak mengikutinya gitu. Tapi kalau perkara-perkara yang administrasi, contohnya apa sih administrasi? Pemerintah mengeluarkan bahwa di jalan raya itu untuk bermotor harus menggunakan helm, ya itu nggak apa-apa, taat gitu. Ya, peraturannya kan seperti itu ya, itu karena administrasi buat kebaikan kita. Tapi itu perkara-perkara yang itu hukum-hukum Islam gitu, misalkan kan belum lama kayak misalkan pembahasan tentang khamr lah. Khamr kan bagi pemerintah itu kan apa? Boleh kan? Boleh. Ada pajaknya itu. Tapi dalam pandangan Islam kan dalam Quran gitu kan namanya khamr itu iya haram gitu. Jadi pendapat-pendapat semacam itu yang memang itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya ya sebaiknya kita nggak usah ikutin gitu. Itu Pak Pur ya. Jadi memang kembali lagi tadi ulil amri yang seperti apa. Gitu. Kalau dia itu taat sama Allah dan Rasulnya ya kita wajib mengikutinya gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Saya melihat beberapa hadis ini kan ternyata dari Imam Bukhari juga mengeluarkan hadis untuk hisab ya. Tadi kan saya baca ya. Imam Bukhari kan ada ya hisab. Imam Bukhari juga membicarakan masalah ruhyat ya. Ini sebenarnya hal itu apa mereka itu Imam Bukhari itu memang dari Rasulullah itu ada hadis hisab ya itu. Ini perkirakan. Imam Bukhari apa Ahmad? Imam Bukhari sih masih. Yang mana? Itu ada yang kata hisabnya. Tapi kan dia kan tadi itu menganggap tafsirannya beda, lalu disanggah. Yang ini bukan baca Cep. Imam Bukhari. Itu Imam Bukhari. Kalau hisab tadi Tadi yang perkirakanlah tafsirnya, ya. Menafsirkannya itu ini nih. Hisab. Jadi tadi ya sebenarnya definisi perkirakan di sini itu bukan bermakna perkirakanlah dengan hisab, maksudnya perkirakanlah dengan
disempurnakan menurut penjelasan para ulama-ulama mutabar gitu. Berarti ini tafsiran dari Iya, hadis beda. ya. Heeh. Kalau hadisnya sudah keluar yang itu yang bahwa berpuasalah kalian Setelah melihat setelah hilal. hilal. Betul. Hadisnya. Dan itu kan menjadi pro kontra. Ditafsirkan lagi. Tafsiran. Ditafsirkan, Hilal itu betul. bisa disangka. Nah, kan penjelasannya kan tadi sangat Tapi dijelaskan. kalau yang hisab itu nggak kuat tuh kalau melihat tidak ada hadisnya ya. Ya, Hanya kalau- tafsiran ya. hanya Iya, kalau tafsiran melihat makanya kan sebenarnya penting sekali pemahaman terhadap sebuah fakta gitu ya. Dia punya nih dasar-dasarnya gitu ya, landasan-landasannya gitu ya, tolak ukurnya. Tapi ketika salah memahami fakta, ya bisa beda. Ya, para imam pun juga itu kan, beda mazhab kan. Karena penguas bisa jadi karena pemahaman terhadap faktanya gitu ya. Walaupun tadi atau bisa juga karena memahami. Cuman kan gini, setingkat imam itu ya, ketika mereka beristihad itu salah, mereka mendapat berapa kebaikan? Satu ya, ketika salah gitu. Mereka tetap mendapatkan kebaikan pahala gitu. Itu sekelas imam karena apa? Tadi dasarnya jelas, Quran ataupun hadis gitu. Walaupun salah gitu ya, tapi mereka dapat satu kebaikan. Tapi ketika itu ada yang lebih kuat pendapatnya, maka harus mengikuti pendapat yang lebih kuat tadi. Iya. Iya, saya melihatnya gambarannya begitu. Hadis-hadis ini memang Rasulullah bersabda ya Rasulullah. Bersabda. Bersabda pada. Jadi hisab itu boleh tapi disempurnakan dengan hilal. Betul. Jadi Jadi hisab harusnya ya. hisab Gitu. itu adalah untuk membantu Perkiraan perkirakan, begitu, ini. menentukan di mana. Betulnya Buat membantu aja. Kalau Penetapannya nggak tetap kelihatan. Ru'yat, betul. Melihat hilal itu. Saya ingin tadi kan sebenarnya ngelihat hilal itu kan nggak cuman pas saat Ramadan aja kan Ustaz. Iya. Itu penetapan Tiap bulan bulan, awal, nah. tiap bulan sebenarnya kan dari Harus ya. Harus. melihat hilal juga kan. Oke. cuma kadang-kadang nggak diabaikan kan. Ada memang ini. Ada yang memang itu diwajibkan. Ru'yat hilal itu ya. Nggak mesti sebenarnya Pak Putra. Nggak mesti itu harus dilihat ya. Yang wajib itu hilal Ramadan, hilal Syawal sama apa? Itu ada. Iya itu, yang wajib itu, yang hukumnya wajib ya. Karena tadi kalau itu nggak dilakukan bisa beda dari kedepannya gitu, ya. Cuman dalam perkara ini untuk hilal bulan Zulhijjah, Zulhijjah, Apa tuh? Ramadan Adha, Haji, Pak De? Bulan apa? Haji. Zulhijjah ya, iya. Zulhijjah itu pemerintah Saudi yang berwenang, gitu. Karena Ya. dia sebagai Pelaksananya tempatnya gitu. Itu jadi semua ngikutin. Kalau lihat tadi yang betul, penetapan genapkanlah ke 30. betul, Itu kan 29. betul, Berarti kan 29 itu mengacu dari bulan sebelumnya kan. betul, Apakah- betul. Bisa jadi ini kan bukan 29, 28 gitu. Betul. Berarti Makanya kan ada ya, ada yang memang perkaranya itu diwajibkan, ada yang disunahkan gitu, ya. Ada yang diwajibkan, terutama untuk ini, perkara-perkara ini gitu. Bahkan sampai wajib itu. Walaupun hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah nih. Jadi kalau kita melakukan ini, itu sunnah kita mendapat pahala sunnah gitu. Tapi itu kan perkara yang takutnya nanti ada perbedaan gitu. Maka harus ada yang melaksanakannya gitu. Dan memang harus ada yang bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab, Karena betul. ketika jatuhnya Berbeda, berbeda terus misalnya lebarannya jatuh di hari besok, ternyata mereka masih puasa, itu yang Haram. bertanggung jawab yang melawan. betul. Yang disumpah jadi saksi itu ya. Betul. Kayak ini kan hari ini nanti kan ini tadi ada hadis apa tadi yang menyatakan yang diruyat di Syabannya bukan di Ramadannya kan untuk awal ini. Syaban ini bulan Betul. ini nanti iya. sampai 29 atau 30 kan Benar gitu. lagi kan. Untuk menentukan satu Ramadannya yang di Dua kali mereka Syakban, Syabannya kan. Iya. betul. Nanti pas mau Ramadan, Ramadannya, Ramadannya itu. Ya, Makanya Ramadannya. iya. bulan-bulan itu Iya. yang memang Syaban diperintahkan sama gitu. Ramadannya. Ya, bulan Sya'ban untuk memasuki tahunnya bulan Ramadan, kemudian Ruyat Raban untuk tahu Syawal, sama tadi Zulqa'dah ya. Zulqa'dah. Zulqa'dah untuk mengetahui Zulhijjah Iya, gitu. iya. Itu
Terkadang kita hanya mendengar hadis atau ruqyah, tapi hilalnya kita nggak pernah tahu. Ya kan, bagaimana melihat hilalnya kan kita dengan berjalannya nggak bisa. Betul. Apakah kita bos? Kamu Ustaz ikutan. Biasanya Ustaz Teropong. Iya. lapangan. Yang bagus itu kalau kemarin saya ikuti ya, kalau di Jakarta itu ketinggiannya 2 derajat gitu ya. 2 derajat. Nah, ini informasi. Di Jakarta itu 2 derajat, cuman sekarang Menteri Agama, ya kemarin saya sempat diskusi sama Panti sama Pak Cecep, itu mengeluarkan peraturan baru. Dulu itu ketetapannya Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Mabim singkatannya itu di masuk bulan itu 2 derajat, ya. Elongasinya 3 derajat, usia bulan 8 jam. Ya, jadi ketinggiannya dari ufuk nih, misalkan ini ufuk nih, matahari sudah tenggelam, bulan di sini, itu 2 derajat, ya, kemudian elongasi itu sudutnya. Jadi kalau segitiga siku-siku, ini matahari, ini bulan, diukurnya itu 3, itu masuk, usianya 8 jam, 8 jam di luar sih, ada istilah namanya istima. Jadi bulan sama matahari itu harus bersama satu garis. Itu baru masuk bulan baru. Kalau dia belum begini, itu nggak akan masuk bulan baru. Nah, begininya itu, sampai terbenamnya itu kalau sudah 8 jam, masuklah itu perhitungannya. Itu yang dulu. Yang sekarang, yang kemarin ditetapkan Februari 2022, itu beda lagi sekarang. Harus 3 derajat. Gitu. Ketetapannya 3 derajat, naik 1 derajat. Tapi nggak pakai usia bulannya berapa, cuman elongasinya harus 6,4. Nah, faktanya di Jakarta ini, di Indonesia, nggak sampai 3. Jadi kemungkinannya yang diadopsi sama pemerintah adalah puasanya bukan hari Sabtu, hari Ahad. Karena di Indonesia, ya, tadi nggak sampai 3 derajat, hanya 2 derajat sekian. Kembali ke itu. 3 derajat itu Malaysia, Brunei pakai 2 derajat. Kita pakai 3 derajat. Sekarang sepakatnya mereka semua 3. Itu kesepakatan baru Mabims ya. Kesepakatan. Itu di Asia. Di Asia Tenggara ya, ASEAN gitu. Di luar Asia kan berbeda Beda lagi, Makanya betul. puasanya beda lagi itu yang karena perputaran bulan Asia Tenggara ininya ya yang membuat perbedaan. Gitu. Memang Semakin ke barat, Pak Pur, Bapak yang lainnya, bulan itu semakin tinggi. Negara barat, maksudnya kayak bagian barat ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu 2 derajat, bisa-bisa di Amerika sudah tinggi, 3 atau 4 gitu. Semakin ke barat. Iya. Nah, itu nanti ada pembahasan lagi. Antara tahun-tahun kemarin 2, sekarang 3, itu dipengaruhi oleh apa kira-kira? Nah, negara Brunei, Malaysia, Singapura itu katanya nggak berat menerima 2 derajat gitu. Menurut mereka, melihat mereka susah kalau 2 derajat. Akhirnya buat kesepakatan baru. Paling aman itu kalau menurut mereka 3 derajat gitu. Jadi itu istihad ya. Iya, betul. Jatuhnya istihad gitu Menteri Agama mereka. Ya, itu. Tapi nanti ada pembahasan lagi masalahnya, cuman kan di sini kan di hadis-hadis sebelumnya itu kan Rasulullah itu kan mengatakan berpuasalah ketika melihat hilal, berbukalah ketika melihat hilal, nggak ada syarat juga tuh harus berapa derajatnya. Yang penting hilal terlihat tuh. Tapi itu nanti mungkin pembahasan selanjutnya. Ada juga sih pembahasan, cuman saya cukupkan sampai sini dulu maksudnya, sampai pembahasan tentang dalil tentang ru'yat sama dalil tentang hisab dulu. Ya. Ada lagi? Berarti pakai hisab Nah itu orang awam. Nanti waktu awalnya pakai. Ya paling nggak sekarang sudah ada maklumat Pak D gitu ya. Maksudnya itu pemerintah. Ya itulah yang kita gambarin di sini kan memang jangan sampai kan kita ngikuti pemerintah waedok, tapi kan kita nggak tahu dalil. Ya, maksudnya ke situ tuh. Iya. Jadi makanya bagus juga saja. Makanya suatu saat juga pengen tahu bagaimana cara ngukur hilal. Jadi lebih Ya, lagi kalau untuk mengukur hilal sekarang sudah ada aplikasinya Pak Cecep gitu. Saya biasa pakai Stellarium itu untuk mengetahui di mana letaknya, ketinggiannya berapa derajat, umurnya berapa, maksudnya dari matahari tenggelam itu bulan punya waktu berapa lama tuh, itu bisa diketahui juga. Ya itu kan berarti kembali ke hisab. Perkirakan tadi itu, perhitungan tadi itu untuk membantu. Untuk membantunya. Hisab untuk membantu. Betul. Menentukannya ya. Penentuannya.
untuk masuknya bulan itu. Sebagai kita yang sudah tahu tentang masalah hadis-hadisnya ini, apakah kita sudah memahami bahwa ru'yah itu lebih baik dan memang banyak mulia-mulianya. Terkadang jadi pengen lebih tahu bagaimana ukur hilal, ya kan? Bulan itu gimana sih? Kadang-kadang. Kalau yang nggak terbiasa itu Pak Cecep ya terkait dengan itu susah tuh. Iya sih. Kan menghitung tipis banget ya. Ya kadang-kadang pengen tahu Fisikanya juga kuat itu. gimana sih. Mau lihat ya. Setelah tahu ini Iya nih, iya betul. Oh iya. Saya pribadi sendiri itu belum pernah tuh. kadang-kadang Belum pernah berhasil melihat hilal tuh. Padahal punya alat Iya. apalagi kita. ukurannya. Karena emang pertama karena faktor cuaca juga gitu, selalu ketika mau mengamati itu terhalang Kan sama kita itu. cuma dilihat di TV aja tuh. Nah, Hitam, ada cahaya. Ada cahaya dikit. Cahaya tipis banget itu iluminasinya. Kali aja bisa di Google. TV ada juga. Ya itulah itu. Ya, wallahu a'lam Kita bishawab. udah tahu dan paham. TV fotonya doang. Iya. Ada lagi Bapak? Alhamdulillah ya, kalau tidak mungkin kita cukupkan ya. Iya. Alhamdulillah untuk pembelajar atau belajar hari ini ya. Ya paling tidak tadi ya tujuan saya itu biar Bapak itu paham dan tahu. Paling tidak tadi tahu dalilnya apa, kemudian dasarnya apa, sehingga kita itu untuk masalah ini ya, untuk masalah awal dan akhir puasa itu kita punya maklumat dan kita bisa naik derajatnya, bukan hanya mukallid am ya. Sebenarnya satu lagi Ustaz. Ya monggo. Ini kan ada antara hisab dan ru'yat, sorry. Maaf nih. Mm-mm. Kita meyakini ru'yat. Terus. Ada orang meyakini hisab. Itu kembali kepada diri masing-masing, bertanggung jawab terhadap Allah apa gimana? Iya. Tapi sebenarnya gini. Apa terhadap yang memberi pengumuman. itu. Oke. Sebagai seorang muslim ya, tadi bahwa kita harus terikat dengan hukum syara. Ya. Sebagai seorang muslim kita harus terikat dengan syara dan kewajiban untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi, gitu ya. Ketika perkara-perkara ini merupakan perkara yang kita bisa usahakan gitu ya. Kita harus tadi mencari Yang Kita udah tahu. Betul. Tahu Ustaz tadi kan. Karena kita bisa memahami ru'yat. nih. Betul. Berdasarkan hadis. Ya. Jadi orang tetap memahami hisab. Yang saya tanyakan itu pertanggungjawaban yang hisab ini kan pasti kan menurut yang ru'yat lu nggak benar, jadi kan gitu. Iya kan, ini menurut yang hisab lu juga nggak benar. Nah ini apalah kita beda. Ini pertanggungjawab masing-masing ini yang bertanggung jawab itu yang membuat hisab sendiri itu mereka tanggung jawab terhadap Allah dan terhadap Allah. Oke. Yang ru'yat juga begitu ya. Iya Kan betul. begitu, kan? Masing-masing betul pertanggung jawabannya gitu. Karena itu kan. Betul. Gitu ya. Udah paham. Iya. Karena memang kan ini masalah perkara yang memang kita diperintahkan kan untuk berpikir kan gitu, Iya. menggunakan akal kita gitu. Orang berpikir. Baik Baik, ya. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.